Selamat sore, sahabat tani, pecinta tanaman singkong. Jumpa lagi dengan kami di channel Bang Hari Bastara. Baik sahabat tani, kali ini saya melakukan perawatan. Pembahasan kita kali ini adalah perawatan tanaman singkong. Sahabat tani, saat ini kami berada di kebun singkong yang sudah berusia 2 bulan. Jadi sahabat tani, ini adalah tanaman kami yang sudah berumur 2 bulan. Ini adalah di lahan kebun bekas tanaman keras. Jadi ini seperti yang sahabat tani lihat, ini masih banyak sisa-sisa batang tanaman keras. Dan ini ada yang masih tunas lagi. Dan pada waktu penanaman kami belum bisa menggunakan alat bajak ataupun traktor. Jadi kami lakukan olah tanah dengan cara yang sangat sederhana, yaitu kami menggunakan ganco. Kami lubangi hanya yang akan ditanamin. Kemudian sahabat tani, jarak tanam yang kami gunakan ini adalah 1 meter. 1 meter kali 80 cm. Dan seperti ini, sudah umur 2 bulan, kondisinya sangat subur. Saatnya kita lakukan perawatan. Sahabat tani, perlu kami sampaikan pentingnya perawatan di dalam tanaman singkong ini, karena terutama varietas yang kami tanam ini adalah singkong gani. Kalau di daerah kami, di daerah Lampung Timur, ini menyebutnya ini singkong gani. Dan ini biasanya ketika ditanam tunasnya cukup banyak. Ini seperti yang kita lihat, tunasnya rata-rata lebih dari 2. Ya, ini kita lihat, ini ada 3 ya, tunasnya ada 3. Sekarang kita lihat yang sebelahnya lagi, ini ada 1, 2, 3, 4. Ini tunasnya ada 4 ya. Kemudian kita lihat sebelahnya lagi, inilah juga ada 3. Jadi intinya sahabat tani, rata-rata singkong gani ini ketika tumbuh dia tunasnya cukup banyak, lebih dari 2. Maka harus kita lakukan perawatan, yaitu kita lakukan perempelan. Ya, kita dengan istilah sederhananya adalah perempelan. Perempelan adalah kita melakukan pengurangan pada tanaman, pada tunas yang ada, sehingga kita sisakan 2 saja, agar nanti kedepannya tanaman kita ini dapat tumbuh berkembang dengan baik. Karena kalau nanti dibiarkan semua, tunas 3 bahkan sampai 4 dibiarkan semua, itu nanti perkembangan buahnya kurang, karena akan sangat rimbun, sehingga sirkulasi udara itu sangat kurang dan cahaya yang masuk itu sangat kurang. Maka ini harus kita lakukan pengurangan. Seperti ini sahabat tani, kami ambil contoh. Kalau seperti ini kondisinya 3, ini yang harus dilakukan pengurangan adalah yang bawah seperti ini. Ini sahabat tani, kenapa yang menyebabkan adanya tunas di bagian bawah seperti ini sahabat tani? Karena ini pada waktu kami melakukan penanaman ini, setelah selesai penanaman itu ada 2-3 minggu itu tidak turun hujan dan panasnya terik sekali, sehingga ya hampir saja tidak tunas, sehingga yang tunas malah yang bawah. Maka ini sekarang sudah ada hujan dan curah hujannya cukup lumayan, sehingga ini sekarang sudah kelihatan subur ya sahabat tani. Ini dalam usia 2 bulan ini tingginya kurang lebih sudah ada 50-60 cm, dan ini tumbuhnya sangat rata ya, rata-rata segini.
Maka ini sahabat tani kita lakukan pengurangan. Ini ada 3 tunas ya, ada 3 tunas, yang 2 ini besar, kemudian yang 1 ini di bawah. Maka sahabat tani ini yang dikurangi adalah yang bawah ya, yang bawah ini saja yang kita ambil. Tapi harus hati-hati sahabat tani, karena ini di bawah dan akarnya belum kuat, maka ini harus hati-hati. Ketika ini ditarik, ini sangat liat, nanti akan rusak. Maka harus kita gunakan 2 tangan, satu untuk menahan batang dan satunya untuk menarik ya. Jadi sahabat tani mohon maaf nih, kami letakkan dulu kameranya. Kami akan lakukan pengurangan ini karena harus menggunakan 2 tangan. Nah ini sahabat tani, ini sudah kita lakukan pengurangan. Jadi kita sisakan 2. Kita sisakan 2 batang seperti ini. Kemudian kita bergeser ke sebelahnya. Sahabat tani, yang sebelahnya ini kita lihat ini ada 4 ya. Coba kita lihat, ada 4 tunas, 1, 2, 3, 4. Nah maka ini tetap harus kita sisakan 2. Jadi yang 2 harus kita kurangi. Sekarang kita lihat dari dekat. Nah kalau kondisinya seperti ini, manakah yang harus kita kurangi? Jadi sahabat tani, yang harus kita kurangi adalah yang sebelah sini ya. Nah ini kita kurangi. Nah kita buang yang 2, sehingga ini tersisa 2 ya. Sudah 2 ini sudah cukup. Jadi sahabat tani, kita lebih baik kita sisakan 2. Sekarang kita ambil lagi contoh yang lain. Nah ini sahabat tani, kalau kondisi seperti ini ada 3 ya, ada 3 dan posisi tunasnya seperti ini. Nah ini, nah yang ini satunya di ujung, maka ini yang harus dihilangkan yang paling atas, karena yang paling atas ini posisinya ini dekat dengan potongan. Maka ini kalau sudah besar ini kurang kuat, ini biasanya menurut pengalaman kami ini rentang patah. Maka ini yang dikurangi yang atas ini. Nah dikurangi begini. Nah disisakan 2 ini sudah kuat. Nah seperti ini 2 yang sudah dihilangkan ya, disisakan 2. Baik sahabat tani, kita coba lagi lihat. Nah kita ambil satu contoh ya, seperti ini juga ada 3 tunasnya. Ini yang dikurangi yang sebelah sini. Nah baik sahabat tani, itulah poinnya, poin untuk kita melakukan pengurangan perawatan tanaman singkong. Kita kurangi tunas yang ada, kita sisakan 2 saja. Dan ini juga kita lihat, karena ini di kebun kita ini sisa tanaman keras, ini masih kita jumpai dari sisa batang yang sudah ditebang itu masih tumbuh tunas lagi. Nah ini tadinya batang karet, ini masih ada sisa lagi tunas. Maka ini yang seperti ini juga harus dibabat ya, kita hilangkan juga. Nah jadi bukan hanya daunnya saja yang dikurangin, bukan hanya tunas singkongnya saja yang dikurangi, tapi tunas-tunas dari sisa tanaman keras yang semacam ini juga harus kita babat lagi, kita kurangi, kita babat. Nah sahabat tani, sekarang kita lihat yang sudah dilakukan pengurangan. Ini ya, sudah dapat kita lihat yang sudah kita lakukan pengurangan. Sekarang sudah tinggal 2. Rata-rata kita sisakan 2 batang saja, dan sekarang sudah kelihatan lebih longgar ya, sehingga ini sirkulasi udaranya semakin leluasa dan cahaya matahari yang masuk ini lebih maksimal, sehingga proses fotosintesis pada tanaman singkong kita ini akan lebih baik, sehingga perkembangannya nanti untuk kedepannya akan lebih baik. Baik, demikian sahabat tani,
poin pembahasan kita pada kali ini yang dapat saya sampaikan tentang perawatan tanaman singkong, yaitu kita lakukan pengurangan tunas yang ada. Sekali lagi saya sampaikan, wajib kita lakukan untuk mengurangi tunas pada tanaman singkong yang tumbuh lebih dari 2. Nah ini ya. Baik sahabat tani, demikian yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga pemaparan kami ini bermanfaat bagi sahabat tani, terutama pecinta tanaman singkong. Sampai jumpa di lain kesempatan.